Learning Management System, atau yang biasa disingkat LMS, adalah platform perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk merencanakan, menyampaikan, mengelola, dan menilai konten pendidikan serta program pelatihan. Baik digunakan di institusi akademik, perusahaan, maupun platform kursus online, perangkat lunak LMS memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran digital. Dari memungkinkan pendidikan jarak jauh hingga menyederhanakan pelatihan perusahaan, platform LMS menawarkan sistem terpusat di mana peserta didik dapat mengakses pelajaran, kuis, tugas, dan sertifikasi, sementara instruktur atau administrator memantau kemajuan dan kinerja. Maraknya pendidikan online, pembelajaran online, dan kerja jarak jauh telah menjadikan LMS sebagai landasan infrastruktur pembelajaran modern. Cara kerja LMS. Pada intinya, LMS berfungsi sebagai pusat digital untuk konten pembelajaran. Pendidik atau administrator mengunggah materi kursus seperti video, PDF, slide deck, atau modul interaktif. Materi-materi ini disusun menjadi unit, pelajaran, atau kursus. Peserta didik kemudian dapat mengakses konten melalui dashboard yang intuitif, mengikuti alur perkembangan, mengikuti penilaian, dan menerima feedback atau sertifikat. Sebagian besar platform LMS berbasis web yang memungkinkan peserta didik mengaksesnya melalui browser di desktop, tablet, atau ponsel pintar. LMS dapat dihosting di cloud atau sebagai SaaS maupun diterapkan di tempat tergantung kebutuhan organisasi. Alur kerja LMS yang umum meliputi mendaftarkan peserta didik ke dalam kursus, melacak kemajuan mereka secara real-time, mengadakan kuis dan ujian, mengotomatiskan penilaian dan umpan balik, menerbitkan sertifikat kelulusan, membuat analitik dan laporan untuk administrator. Fitur utama Learning Management System. Platform LMS bervariasi dalam kompleksitasnya, tetapi sebagian besar sistem modern memiliki serangkaian fitur inti yang sama. 1. Pembuatan dan pengelolaan kursus. Instruktur dapat membuat kursus menggunakan berbagai jenis media, video kuliah, konten SCORM, materi HTML5, PDF, dan audio. Mereka dapat mengatur materi ke dalam modul dan menetapkan aturan penyelesaian. 2. Pendaftaran pengguna dan kontrol akses. Administrator dapat mendaftarkan pengguna secara manual, mengaktifkan pendaftaran mandiri, atau berintegrasi dengan basis data atau API eksternal. Tingkat akses, siswa, instruktur admin juga dikelola di sini. 3. Penilaian dan kuis. Kuis, tes, dan tugas digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Platform LMS mendukung berbagai jenis pertanyaan, penilaian otomatis, dan penilaian berjangka waktu. 4. Pelacakan dan pelaporan kemajuan. Dashboard LMS menampilkan kemajuan, skor, dan log aktivitas siswa. Platform tingkat lanjut menghasilkan analitik terperinci untuk individu dan kelompok guna membantu meningkatkan pembelajaran. 5. Sertifikasi dan gamifikasi. Untuk memotivasi peserta didik, sistem LMS menawarkan fitur-fitur seperti sertifikat digital, lencana, papan peringkat, dan sistem poin yang mendorong partisipasi dan penyelesaian. 6. Alat komunikasi dan kolaborasi. Forum diskusi, sistem pesan, obrolan langsung, dan kelas virtual membantu peserta didik dan instruktur berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. LMS dalam pendidikan. Di lembaga pendidikan, platform LMS telah mengubah cara penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Dari taman kanak-kanak hingga universitas, sekolah menggunakan platform LMS untuk mendistribusikan tugas dan materi pelajaran, melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui konferensi video terintegrasi, memantau kehadiran dan kinerja siswa, melibatkan siswa melalui konten multimedia dan pembelajaran interaktif, dan melibatkan orang tua atau wali dalam perkembangan siswa. Solusi LMS yang populer dalam pendidikan antara lain Moodle, Google Classroom, Blackboard, Canvas, dan Schoology. Platform ini dirancang khusus untuk alur kerja akademik, seringkali dengan dukungan berbagai skema penilaian, standar kurikulum, dan lingkungan multibahasa. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi LMS di sekolah, menjadikannya suatu keharusan untuk keberlanjutan pembelajaran selama masa karantina wilayah.
Bahkan ketika kelas tatap muka kembali dibuka, banyak lembaga memilih untuk mempertahankan model pembelajaran hibrida yang didukung oleh LMS. LMS dalam pelatihan perusahaan. Selain pendidikan formal, LMS memainkan peran penting dalam dunia korporat. Perusahaan menggunakan platform LMS untuk merekrut karyawan baru, melaksanakan pelatihan kepatuhan, dan meningkatkan keterampilan staf yang ada dengan kursus pengembangan profesional. LMS juga membantu perusahaan mempertahankan sertifikasi industri dan pendidikan berkelanjutan, serta memastikan konsistensi dalam penyampaian pengetahuan di berbagai lokasi. Platform LMS perusahaan seperti Talent LMS, Docebo SAP Litmos, dan LearnUpon menawarkan fitur-fitur seperti integrasi dengan sistem SDM branding label putih dan pelacakan kinerja yang terkait dengan KPI organisasi. Salah satu keuntungan terbesar bagi bisnis adalah efektivitas biaya. Alih-alih menerbangkan pelatih ke seluruh dunia atau menyewa fasilitas pelatihan, perusahaan dapat menerapkan lingkungan pembelajaran yang terstandarisasi, terukur, dan mudah diakses. Jenis-jenis platform LMS. Ada beberapa jenis platform LMS, tergantung pada cara hosting, penggunaan, dan juga kustomisasinya. 1. LMS berbasis cloud. Juga dikenal sebagai SaaS LMS. Platform ini dihosting di server penyedia dan diakses melalui web. Platform ini tidak memerlukan instalasi dan menawarkan skalabilitas yang mudah. Contohnya adalah Teachable dan Thinkific. 2. LMS yang dihosting sendiri. Organisasi menghosting platform ini di server mereka sendiri, menawarkan kontrol penuh tetapi membutuhkan pemeliharaan yang lebih teknis. Contohnya adalah Moodle yang juga merupakan platform sumber terbuka. 3. LMS sumber terbuka. Gratis untuk diunduh dan dimodifikasi, platform LMS sumber terbuka menawarkan kustomisasi lengkap dan seringkali didukung oleh komunitas pengembang. Contohnya adalah Moodle dan Chemilo. 4. LMS komersial. Ini adalah solusi LMS premium yang menawarkan fitur lengkap, dukungan pelanggan, dan juga pemeliharaan. Contohnya adalah Adobe Captivate Prime. 5. LMS akademik versus LMS korporat. LMS akademik berfokus pada kursus jangka panjang, dinamika guru siswa, dan sistem penilaian. Sementara itu, LMS korporat memprioritaskan pelatihan keterampilan, pelacakan kepatuhan, dan integrasi bisnis. LMS dan pembelajaran seluler. Platform LMS modern dirancang agar ramah seluler, memungkinkan peserta didik mengakses materi pelatihan saat bepergian. Banyak platform menawarkan aplikasi seluler khusus dengan akses offline, notifikasi push, dan konten yang dioptimalkan untuk seluler. Hal ini khususnya penting bagi pekerja lapangan, karyawan jarak jauh, atau peserta didik di wilayah berkembang dengan akses internet terbatas. LMS seluler memastikan bahwa pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas atau meja, tetapi pembelajaran dapat berlangsung kapan saja, di mana saja. Masa depan LMS. Masa depan Learning Management System, LMS, terletak pada integrasi AI, pembelajaran adaptif, analitik pembelajaran, dan pembelajaran mikro. Platform LMS terus berkembang untuk mempersonalisasi proses pembelajaran, menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten berdasarkan perilaku dan kinerja pengguna. Selain itu, seiring berkembangnya kerja jarak jauh dan pendidikan digital, LMS akan terus terintegrasi dengan perangkat seperti Zoom, Slack, Microsoft Teams, dan CRM, menjadi pusat dalam ekosistem digital yang lebih luas. Dengan munculnya teknologi seperti virtual reality, VR, dan augmented LMS mulai menawarkan lingkungan pembelajaran yang imersif untuk simulasi, praktik langsung, dan keterlibatan yang lebih mendalam. Jadi, Learning Management System LMS bukan lagi sekadar alat untuk menyelenggarakan kursus online, melainkan infrastruktur penting untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Baik kita sekolah yang menawarkan kelas jarak jauh, maupun perusahaan yang sedang merekrut karyawan baru, LMS dapat menyederhanakan proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan hasil. Seiring berkembangnya teknologi dan pembelajaran menjadi semakin digital,
Platform LMS akan terus memainkan peran penting dalam membentuk cara kita mendidik, melatih, dan berkembang di abad ke-21.